اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya karim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, di malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian online kita, masih dalam pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, di mana kita telah menyelesaikan di pertemuan sebelumnya Al-Ma'qidut Tsamin, simpul yang ke-8, poin yang ke-8, yaitu luzumut ta'anni fi talabih wa tarkil ajalah. Hendaknya di dalam menuntut ilmu harus ada sifat atau sikap ta'anni, pelan dan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa di dalam menuntut ilmu. Ilmu butuh dituntut sedikit demi sedikit. Ada tahapan-tahapan yang harus dia jalani, karena ilmu tidak mungkin bisa didapatkan sekaligus. Kalau ilmu ingin dicapai sekaligus, maka dia akan bisa hilang sekaligus pula. Maka daripada itu, seorang penuntut ilmu, dia harus pelan-pelan di dalam melangkah. Dia ambil ilmu setahap demi setahap. Dia dahulukan apa yang terpenting, kemudian yang penting setelahnya. Dan jangan sampai dia terburu-buru. Dia pelajari dari matan-matan ringkas di dalam ilmu tersebut. Dia berusaha untuk hafalkan, dan dia mengambil penjelasannya dari seorang alim yang memang mapan di dalam ilmu tersebut. Setelah itu baru dia melihat kepada jenjang setelahnya, buku-buku yang membahas hal tersebut secara panjang lebar di berbagai disiplin ilmu. Kemudian kita akan masuk pada malam hari ini kepada Al-Ma'qidut Tasi', yaitu simpul yang ke-9, poin yang ke-9, As-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Poin yang ke-9 dalam pengagungan seorang kepada ilmu adalah bersabar di dalam ilmu, tahammulan wa adaan, baik dalam proses dia meraih ilmu tersebut, ini proses dia belajar menuntut ilmu, wa adaan, dan ketika menyampaikan ilmu, yakni pada saat kita mengajarkan ilmu sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz, tatkala dia menyampaikan ilmu juga butuh kesabaran. Nah, ya, karena di dalam proses belajar dan mengajar ada dua orang yang dilibatkan guna
teraihnya ilmu tersebut. Yang pertama, seorang guru yang mengajar. Yang kedua adalah seorang murid yang belajar. Dan kedua belah pihak itu butuh untuk bersabar. Sebagaimana murid butuh untuk bersabar di dalam belajar ilmu, maka seorang guru pun butuh bersabar di dalam mengajarkan ilmu. Nah, maka ini dari kunci seseorang bisa sukses dalam meraih ilmu. Ilmu dibutuhkan kesabaran, dan hanya dengan ilmulah, hanya dengan kesabaranlah kita bisa meraih ilmu tersebut. Maka kunci keberhasilan di dalam menuntut ilmu adalah kesabaran. Oleh karenanya, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, lebih dari 60 ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bersabar. Dan sabar itu ada dalam 3 hal. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, sabar dalam meninggalkan semua larangan Allah, dan sabar di dalam menghadapi segala takdir dan ketentuan Allah. Ini sabar, termasuk di dalamnya menuntut ilmu. Dia butuh bersabar menjalankan kewajiban menuntut ilmu agama. Dia butuh bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam proses ia mengkaji ilmu, menuntut ilmu, belajar ilmu. Maka ini kesabaran adalah bekal pokok seorang penuntut ilmu agar dia bisa sukses di dalam meraih ilmu itu. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabar." Tidak ada seorang pun yang diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas melebihi pemberian kesabaran. Ilmu butuh sabar, mengajarkan ilmu butuh sabar, menuntut ilmu butuh kesabaran. Oleh karenanya, kalau kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran tatkala Nabi Musa menuntut ilmu bersama Nabi Khidir, Nabi Musa mengatakan, "Satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra." Kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, "Engkau akan mendapati aku, wahai Khidir, insyaallah sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan mendurhakai perkaramu." Nah, ini sabar di dalam menuntut ilmu. Dan juga bagaimana Nabi Musa beradab kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada beliau, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Iya. Maka kesabaran adalah perkara yang harus ada pada diri seseorang agar dia bisa meraih ilmu tersebut. Jangankan ilmu, seseorang yang mencari dunia saja butuh kesabaran. Lihat orang yang bekerja, dia harus sabar untuk bisa berangkat kerja dari pagi, dari subuh dia sudah mempersiapkan dirinya. Nah, dan pulang di sore hari dalam keadaan lelah, letih, capek. Nah, dia sabar untuk itu, untuk meraih dunianya. Atau orang yang mancing misalnya, orang yang pergi mancing ikan, dia butuh sabar untuk bisa mendapatkan hasilnya. Maka dalam perkara dunia saja orang butuh sabar, terlebih lagi dalam perkara agama dibutuhkan kesabaran. Dan kesabaran yang butuh kita kuatkan di dalam agama ini ada di dalam sabar tatkala kita menuntut ilmu, sabar di dalam mengamalkan ilmu, dan sabar di dalam menebarkan ilmu. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Salasatul Usul, di muqaddimahnya beliau menyampaikan 4 perkara, di mana beliau menegaskan, "I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu
yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwa wajib atas kita semua untuk mempelajari 4 hal, untuk mempelajari 4 masalah. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Permasalahan yang pertama adalah ilmu. Ilmu yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Wasaniyatu al-amalu bih. Yang kedua, masalah yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Wasalitsatu ad-da'watu ilaih. Yang ketiga adalah mendakwahkan ilmu. Warabi'atu as-sabru 'alal adha fihi. Dan yang keempat adalah bersabar atas gangguan dalam hal tersebut. Maksudnya apa? Kita harus bersabar di dalam menuntut ilmu, di dalam meraih ilmu, kemudian sabar dalam mengamalkan ilmu tersebut, dan juga sabar di dalam mendakwahkan ilmu. Inilah kesabaran yang harus kita punya di dalam kehidupan ini. Terlebih bahwa kesuksesan di dalam menuntut ilmu itu tergantung dengan kesabaran. Syekh mengatakan di sini, "Idz kullu jalilin minal umuri la yudraku illa bis-sabr." Sebab segala sesuatu yang mulia, segala perkara yang mulia tidak bisa didapatkan kecuali dengan kesabaran. Nah, ini kaidah yang agung yang beliau sebutkan, yang terus berjalan, bahwa sesuatu yang mulia tidak mungkin kita bisa dapatkan kecuali harus ada pengorbanan, dan pengorbanan itu butuh kesabaran supaya kita bisa meraihnya. Kalau sesuatu itu bukan hal yang mulia, hal-hal yang hina, tidak butuh kesabaran yang banyak untuk bisa meraihnya. Tapi kalau dia perkara yang mulia, maka dia butuh kesabaran. Maka ini menunjukkan bahwa sabar adalah jalan terbesar untuk bisa meraih yang namanya kemuliaan. Maka beliau mengatakan, wa a'dhamu syai'in tatahammalu bihin nafsu talabal ma'ali. Dan sesuatu yang paling besar yang diemban oleh jiwa adalah menuntut, mengejar perkara-perkara yang mulia. Tasbiruha alaih, dan berusaha menyabarkan jiwa untuk berada di atasnya. Walihada kana as-sabru wal musabaratu ma'muran bihima. Oleh karenanya kesabaran dan musabarah, menguatkan kesabaran itu, dia sabar dan dia terus menerus untuk bisa bersabar, istiqamah di atas kesabaran itu adalah ma'muran bihima, perkara yang diperintahkan di dalam agama ini. Nah, untuk apa? Litahsili aslil imani taratan wa litahsili kamalihi taratan ukhra. Untuk bisa meraih pokok keimanan pada satu keadaan, dan di keadaan yang lain dia bisa meraih kesempurnaan iman itu. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, dalam surat Ali Imran ayat 200, di ayat yang terakhir Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabar kalian, wasabiru, dan kuatkan kesabaran itu, terus meneruslah untuk terus bersabar. Di sini ada kalimat as-sabar dan ada kalimat musabarah. Apa bedanya antara as-sabar dan al-musabarah? Kalau sabar, ya sabar, maknanya sabar itu habsun nafs, menahan jiwa. Menahan jiwa, itu namanya sabar. Orang yang dipenjara disebut mahbus, dia
ditahan. Nah, kesabaran seperti itu ibarat orang yang dipenjara. Sabar, dia tahan jiwanya, dia kekang jiwanya. Jangan sampai melampaui batas. Jangan sampai keluar dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Nah, tentunya al-musabarah lebih daripada itu. Kalau sabar, ya, dia butuh bersabar di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkan ilmu, di dalam mendakwakan ilmu. Ya, tatkala menuntut ilmu nyaman dia rasakan, tidak ada halangan-halangan, tidak ada rintangan-rintangan. Begitu pula ketika mengamalkan ilmu, ketika mendakwakan ilmu, ini butuh sabar. Tetapi musabarah itu dia sabar tatkala menghadapi halangan dan rintangan. Nah, tentunya musabarah ini lebih berat daripada sekedar sabar. Kalau dia sabar dalam hal-hal yang dia rasakan nyaman, enak, ya. Tetapi tatkala ada rintangan, nah ini butuh musabarah. Kesabarannya harus lebih. Karena ada rintangan di situ, ada tantangan. Seorang dalam menuntut ilmu misalnya, dalam kondisi dia semangat, dalam kondisi dia fit, dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang siap untuk dia meraih ilmu, semangatnya luar biasa, berapi-api. Di situ dia butuh sabar. Tetapi beda tatkala dia menuntut ilmu, kemudian rasa kantuk datang. Atau dia menuntut ilmu, sulit untuk memahami ilmu yang disampaikan. Nah, ini butuh musabarah. Kenapa? Ada tantangan, ada rintangan. Dan tentu ini lebih berat. Ini lebih berat. Maka Allah perintahkan itu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabar kalian. Dan kuatkan kesabaran. Terus meneruslah untuk bersabar. Tetaplah untuk bersabar walaupun ada halangan, walaupun ada rintangan, walaupun ada gangguan. Jangan sampai luntur semangat kalian. Jangan sampai kalian tidak bersabar di dalam menuntut ilmu. Nah, demikian pula di dalam mengajarkan ilmu. Nah, ini butuh kesabaran. Seorang misalnya mengajarkan ilmu dalam kondisi yang nyaman, enak. Orang yang diajar nyaman, enak, mudah mereka menerima ilmu, sabar dia untuk itu. Tapi ketika ada tantangan, ada tantangan untuk itu, ya, maka di sini butuh musabarah dari seorang pengajar, dari seorang guru, dari seorang ustadz untuk bisa mengajarkan ilmu agar kontinu, agar istiqamah, agar terus menerus di atas hal tersebut. Nah, jadi sebagaimana seorang penuntut ilmu butuh sabar, maka seorang guru pun, seorang pengajar pun butuh untuk bersabar. Karena ilmu itu ditentukan oleh kedua orang tadi, si pelajar dan si pengajar. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kesabaran. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka, yang bermunajat menyeru Rabb mereka bil ghadawati wal 'ashi, di waktu pagi dan di waktu sore hari. Apa yang mereka inginkan? Yuriduna wajhah. Mereka ikhlas menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ayat ini, qala Yahya ibnu Abi Katsir fi tafsir hadhil ayah. Berkata Al-Imam Yahya bin Abi Katsir dalam tafsir ayat ini, sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang menyuruh Rabbnya di pagi dan petang hari. Kata beliau, hiya majalisul fiqh. Yang dimaksud dengannya adalah majelis-majelis fiqih. Maksudnya majelis ilmu.
majelis ilmu. Oleh karenanya seseorang butuh bersabar untuk hadir di majelis ilmu. Istiqamah di situ. Terus menerus ia tanpa henti untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu. Jangan patah semangatnya hanya karena ada satu ujian, dua ujian, hanya karena ini dan itu, kemudian dia tinggalkan majelis ilmu. Ini berarti dia tidak musabarah untuk itu. Mungkin ada tantangan, mungkin ada rintangan, mungkin ada halangan, mungkin ada gangguan. Maka semua ini butuh kesabaran, butuh musabarah. Allah mengingatkan di dalam ayat ini, dan ternyata ya, sebagaimana tafsir dari Yahya bin Abi Katsir, sabarkan dirimu di majelis ilmu. Sabar. Jangan hanya sekali dua kali, sepekan dua pekan, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, kemudian setelahnya dia tinggalkan majelis ilmu secara total, tak pernah lagi kelihatan di majelis ilmu. Ini tidak sabar namanya. Orang hendaknya bersabar di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkan ilmu, di dalam mendakwahkan ilmu. Semuanya butuh dengan yang namanya kesabaran. Kemudian kata beliau, walan yuhassila ahadun al-ilma illa bis-sabar. Walan yuhassila ahadun al-ilma illa bis-sabar. Seorang tidak bisa meraih ilmu kecuali dengan kesabaran. Kecuali dengan kesabaran. Qala Yahya ibnu Abi Katsir aidan. Beliau nukil kembali ucapannya Yahya ibnu Abi Katsir. La yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan badan yang santai-santai. Tidak bisa. Harus ada pengorbanan. Dan disitulah butuhnya kesabaran. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan badan yang bersantai. Pernah kami bawakan bagaimana Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya di bab mawaqitus shalah, waktu-waktu salat, ketika beliau bawakan hadis-hadis dengan riwayat beliau terkait dengan pembahasan waktu-waktu salat, setelahnya Al-Imam Muslim menyebutkan ucapan Yahya ibnu Abi Katsir ini, la yustata'ul ilm birahatil jism. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan badan yang bersantai. Sebagian ulama mengatakan Imam Muslim membawakan ucapan ini, mereka pun terheran, kenapa Imam Muslim membawakan ucapan ini? Apa hubungannya dengan bab tentang waktu sholat? Dibawakannya ucapan Yahya bin Abi Katsir ini, ilmu tidak bisa didapatkan dengan badan yang bersantai. Apa maksudnya? Disebutkan bahwa Al-Imam Muslim menyebutkan hal ini, beliau ingin mengisyaratkan bahwasanya hadits-hadits yang beliau kumpulkan terkait dengan masalah ini, itu beliau dapatkan dengan jerih payah yang besar, pengorbanan yang luar biasa, dan dibutuhkan kesabaran untuk itu. Beliau mengumpulkan dengan bukan hanya sekedar berada di rumahnya mendengarkan ini dan itu, tapi beliau harus mengadakan perjalanan ke berbagai negeri agar bisa beliau dapatkan ilmu itu. Nah, maka beliau bawakan ini, la yustata'ul ilm birahatil jismi. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan badan yang bersantai. Fabis sabri yukhraju min ma'arratil jahli. Maka dengan kesabaran seorang itu dapat dikeluarkan, seorang itu bisa keluar dari pahitnya kejahilan. Wabihi tudraku ladzatul ilm. Dan dengannya juga bisa didapatkan kelezatan ilmu itu dengan yang namanya kesabaran. Wa sabrul ilmi naw'an. Dan sabar di dalam ilmu ada dua jenis, kata beliau. Ahaduhuma, yang pertama, sabrun fi tahammulihi wa akhdihi. Sabar di dalam mengemban ilmu, di dalam mengambil ilmu, di dalam menuntut ilmu, di dalam proses belajar menuntut ilmu. Ini jenis sabar yang pertama di dalam ilmu.
Fal hifdzu yahtaju ila sabrin, menghafal butuh sabar. Wal fahmu yahtaju ila sabrin, memahami butuh sabar. Wa huduru majalisil ilm yahtaju ila sabrin, menghadiri majelis-majelis ilmu juga butuh sabar. Wa riayatu haqqi syekh yahtaju ila sabrin, memperhatikan hak seorang guru, seorang pengajar juga butuh kesabaran. Ini sabar jenis yang pertama. Wa nau'u tsani, jenis yang kedua, sabrun fi adaihi wa bathihi wa tablighihi. Sabar di dalam menyampaikan ilmu, menebarkan ilmu, di dalam mendakwahkan ilmu. Ini kesabaran seorang guru. Kalau yang pertama tadi kesabaran seorang murid, nah, ini kesabaran seorang guru. Karena seorang gurulah yang menyampaikan ilmu, menebarkan, menyebarkan, ya, mendakwahkan ilmu itu kepada manusia, ila ahlihi. Fal julusu lil muta'allimina yahtaju ila sabrin, duduk mengajar kepada orang-orang yang belajar itu butuh kesabaran. Wa ifhamuhum yahtaju ila sabrin, memahamkan mereka ilmu butuh kesabaran. Wahtimalu zallatihim yahtaju ila sabrin, demikian pula menghadapi adanya kemungkinan penyelewengan mereka, ketergelinciran mereka, kelakuan-kelakuan mereka, ini juga butuh kesabaran. Nah, jadi ini dua macam kesabaran di dalam ilmu. Ada sabar dalam belajar dan sabar dalam mengajar. Wa fawqa hadaini naw'aini min sabril ilm as-sabru 'ala as-sabri fihima wat-thabat 'alaihima. Dan di atas dari dua jenis kesabaran ini, dari sabar di dalam menuntut ilmu adalah bersabar untuk bisa sabar di dalam kedua jenis ilmu tersebut. Ini maksudnya menguatkan kesabaran, terus menerus untuk bisa bersabar, istiqomah untuk bisa bersabar. Ini yang lebih berat. Orang mungkin sabar satu kali, ya, dua kali, ya. Tapi kalau terus menerus untuk bersabar, inilah musabarah. Terlebih ketika ada gangguan, ada cobaan, ada rintangan, ada halangan. Bersabar di dalam hal ini butuh kesabaran. Makanya tidak sedikit sebagian penuntut ilmu yang gagal di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena tidak sabar dan tidak musabarah. Dia tidak bisa sabar, atau mungkin dia bisa sabar hanya dalam waktu singkat saja. Dia tidak bisa istiqomah di dalam kesabaran. Dia tidak bisa terus menerus di dalam bersabar. Dan ia tidak bisa musabarah. Dia tidak bisa bersabar ketika ada gangguan, ketika ada rintangan. Dia langsung meninggalkan majelis ilmu. Dia langsung tinggalkan menuntut ilmu. Kenapa? Ada sedikit gangguan yang datang. Butuh kesabaran. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana perjuangan para ulama luar biasa di dalam kesabaran. Terkadang harus, ya, menghadapi pahitnya di dalam proses belajar, mungkin suasana dan kondisinya yang tidak nyaman, atau makanan-makanan yang dihidangkan kurang nyaman. Ini sabar. Kalau mau dibandingkan dengan bagaimana pengorbanan para ulama terdahulu, luar biasa. Mungkin tidak bisa dibandingkan dengan para penuntut ilmu di zaman sekarang. Dahulu seperti diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, di dalam perjuangan beliau menuntut ilmu, ada seorang penuntut ilmu, ya, yang dia membawa bekal roti. Yang roti ini tidak bisa dimakan kecuali nanti kalau ketemu sungai. Untuk apa? Roti ini saking kerasnya tidak bisa dimakan, harus direndam dulu di air sungai baru dia bisa makan.
Lihat bagaimana kerasnya di dalam menuntut ilmu ketika itu. Dan bukan hal yang mudah untuk mendapatkannya. Nah, dan bagaimana perjuangan para ulama, mereka harus berjalan di dalam menuntut ilmu. Tidak seperti di zaman sekarang, luar biasa, kemudahan demi kemudahan. Ada kendaraan-kendaraan yang mudah bagi kita. Ya. Lihat dulu para ulama. Nah, mereka berjalan kaki tapi luar biasa kesabarannya. Tidak sama dengan keadaan orang di zaman sekarang. Fasilitas sudah dimudahkan. Ada kendaraan-kendaraan yang memungkinkan untuk dia bisa belajar ilmu. Nah, bahkan dia bisa belajar ke tempat yang jauh dengan menggunakan alat transportasi di zaman sekarang yang canggih. Ada mobil, ada pesawat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semangat di dalam menuntut ilmu sudah berkurang. Kesabaran untuk itu sudah mulai terkikis. Nah, makanya kalau kita melihat bagaimana kesabaran para ulama terdahulu di dalam menuntut ilmu, maka luar biasa. Ya, bagaimana sebagian dari mereka terkadang tatkala belajar menuntut ilmu, ya, mereka mengalami penderitaan luar biasa. Tidak sedikit dari mereka yang terkadang, ya, ketika buang air kecil kencing darah, ketika buang air besar keluar darah. Nah, itu karena apa? Pengorbanan yang mereka berikan di dalam ilmu. Nah, kemudian di sini beliau menutup ucapannya dengan membawakan syair di poin yang ke-9 ini. Dari pengagungan kepada ilmu, beliau bawakan satu bait syair, likullin ila sya'wil ula wa thabatu walakinna azizun fir rijali thabatu. Bagi setiap orang yang ingin meraih kemuliaan, ketinggian, ya, maka ada langkah-langkah yang harus dia jalani. Walakin azizun fir rijali thabatu, akan tetapi sungguh sangat berat bagi orang untuk bisa istiqomah, untuk bisa terus-menerus kokoh dan teguh, tidak goncang, tidak mudah goyah. Ini perkara yang berat terkadang. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan, seorang mungkin bisa belajar, mungkin bisa istiqomah, mungkin bisa sabar, tapi dalam waktu yang singkat. Namun tidak bisa ia bisa istiqamah untuk sabar di dalam waktu yang lama. Maka ilmu sekali lagi tidak mungkin bisa didapatkan kecuali dengan kesabaran. Karena ilmu prosesnya butuh waktu. Butuh waktu yang lama, bukan hal yang sebentar. Supaya orang bisa betul-betul mapan ilmunya, dia raih ilmu itu, dia dapatkan ilmu itu. Ya. Tidak hanya dengan duduk sekali majelis, 2 kali majelis. Nah, tidak hanya dengan 1 bulan, 2 bulan dia menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, kemudian sudah menjadi seorang alim. Butuh waktu, butuh proses yang panjang. Nah, disinilah butuh kesabaran. Maka ilmu, sekali lagi, tidak bisa didapatkan kecuali dengan bersabar. Maka dari pengagungan seseorang di dalam ilmu, dia harus punya kesabaran. Baik di dalam dia belajar dan ketika dia mengajarkan ilmu, butuh bersabar. Para hadirin, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, demikian poin yang ke-9 yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan al-maqidul ashir, poin yang ke-10, bagaimana pengagungan kepada ilmu juga bisa didapatkan dengan mulazamatu adabil ilm, terus menerus untuk beradab di dalam menuntut ilmu itu. Akan kita bacakan di pertemuan yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan dan kesabaran kepada kita semuanya. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.